Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai ke acara hari kedua di sore hari. Kebenaran saya dapat tugas nih, katanya ada permintaan untuk memberikan sedikit presentasi terkait BKKPII gitu ya. Perkenalan tentang BKKPII. Oleh karena itu saya akan coba membawakan, mudah-mudahan tidak bosan bagi yang sudah pernah mendengar, dan bagi yang belum pernah mendengar mudah-mudahan bermanfaat dan tertarik untuk mencintai BKKPII dan menjadi bagian yang aktif di dalam organisasi BKKPII. Panitia, saya boleh jalan-jalan kan ya di sini ya? Nggak harus di sini ya. Barangkali ada peraturan seperti waktu pilpres kan, jadi nggak boleh bergerak, jadi insya Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita bawakan mungkin kita beri judul dengan mengenal BKKPII dan sedikit tentang sertifikasi. Mohon maaf nanti kalau ada kurang-kurang dikit, slide-nya baru dibuat tadi malam. Jadi agak sedikit buru-buru, tapi insya Allah bisa menjawab beberapa keingintahuan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan jawaban atas tantangan yang tadi pagi Pak Sulasmanto sampaikan. Katanya panitia dapat pertanyaan nih gitu. Apa sih peran aktif BKKPII dalam proses safety di industri? Gitu ya Pak? Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jawabannya sangat jelas dan sangat tegas. Paling tidak ada 3 jawabannya. Yang pertama, anggota BKKPII adalah pemain aktif, pemeran aktif di dalam implementasi PSM di industri. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya? Hampir semua posisi-posisi yang terkait dengan proses safety engineer, proses safety spesialis di industri, hampir semuanya adalah anggota BKKPII, para insinyur kimia Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu contohnya adalah BKKPII telah meluncurkan buku yang berjudul Panduan Keselamatan di dalam Perguruan Tinggi Teknik di Indonesia. Basis atau esensi dari isi dari buku tersebut yang kita luncurkan di konvensi tahun lalu gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebenarnya pendekatan proses safety management. Kenapa kita ambil pendekatan itu? Karena justru risiko-risiko yang ingin dikelola di kampus-kampus perguruan tinggi teknik adalah risiko-risiko proses safety gitu. Di risiko teknik mesin dengan potensi bahaya di laboratorium tentang mesin bakar, mesin rotating dan lain sebagainya. Kemudian di kampus teknik kimia gitu, di lab-lab teknik kimia segala macam banyak sekali yang relevan dengan industri-industri proses, risiko-risiko yang sama. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peran aktif BKKPII dalam proses safety adalah menjalankan PSM, proses safety management elemen. Paling tidak ada 2 Pak yang selalu kita deliver setiap tahun atau setiap kita melakukan annual meeting. Yang pertama adalah elemen proses safety kompetensi. Di dalam session kita kali ini kita sebenarnya sedang mendeliver elemen tersebut, menaikkan awareness, kompetensi, skill, knowledge terkait proses safety di praktisi-praktisi industri yang terkait. Kemudian yang kedua di elemen learning from event. Ini di banyak proses safety elemen termasuk di Pertamina dan lain sebagainya ada elemen proses safety learning from event. Ya kita di sini belajar learning from event gitu. Baik learning dari kejadian yang positif maupun kejadian yang negatif atau insiden. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban Pak Sulasmanto atas pertanyaan peran BKKPII dalam implementasi proses safety di industri. Sudah terjadi dan insya Allah bisa ditingkatkan. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ada sekitar 30 slide, mungkin kita selesai jam 7 malam lah kalau enggak itu ya Pak Sulasmanto ya. Oke, sedikit saja moto BKKPII paling tidak ada 3 Bapak Ibu sekalian yang sering kita dengung-dengungkan. BKKPII adalah sebagai fasilitator dan katalisator. Kemarin Bu Inten waktu membuka acara juga menekankan ini. Peran kita sebagai partner pemerintah dalam pembangunan industri kimia Indonesia. Yang kedua, BKKPII adalah rumah insinyur kimia Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita harus bangga menjadi insinyur kimia negeri kepulauan
yang harapannya dengan itu kita menggali potensi, mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi negara kepulauan kita untuk kemajuan industri kimia di Indonesia. Visi seperti yang teman-teman kita semua lihat, menjadi organisasi profesi yang mampu menjembatani antara perguruan tinggi, pemerintah dan industri menjadi satu kesatuan bersinergi dalam menunjang keinsinyuran kimia di Indonesia. Misinya terutama meningkatkan kompetensi insinyur kimia Indonesia dengan meningkatkan kemampuan profesional keinsinyurannya gitu. Dengan kelanjutan yang ada juga di masyarakat, yaitu menciptakan budaya, memelihara etika profesi, jaminan mutu, pengembangan teknologi, pengembangan sumber daya dan kelembagaan. Kemudian yang berikutnya, nilai kita paling tidak ada 3 nilai yang kita berusaha keep dalam kegiatan-kegiatan BKKPI. Yang pertama adalah kompetens. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat ya, salah satu ciri profesional engineer atau insinyur yang profesional adalah dia menjaga kompetensinya, menjaga knowledge-nya, menjaga skill-nya dengan terus belajar. Nah ini alhamdulillah setiap tahun kita dikasih kesempatan belajar di annual meeting kita. Kemudian kolaborasi, kita juga bekerja sama baik dengan lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintah dan perusahaan-perusahaan dalam menyelenggarakan beberapa program kerja kita. Dan yang ketiga adalah care. Care artinya sesama anggota kita bersilaturahim, kegiatan sosial, termasuk program penanaman pohon kita Pak, setiap tahun di acara annual meeting. Itu adalah bukti dari care kita terhadap lingkungan. Nah, industri kimia kan banyak menciptakan polusi nih. Paling enggak kita bayarnya di sini nih. Kita bayar dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya di setiap acara annual meeting kita. Sekilas tentang PII, karena BKKPI adalah bagian daripada Persatuan Insinyur Indonesia. Kita berdiri baik PII maupun BK-nya itu berdiri dengan naungan hukum Undang-Undang Keinsinyuran 2014 dan peraturan pemerintah pelaksananya yaitu PP nomor 25 tahun 2019. Visi dan misinya kurang lebih sama dengan yang saya bacakan tadi. Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat lebih banyak tentang PII di websitenya www.pii.or.id/PII. PII berdiri di tanggal 23 Mei 1952. Waktu itu pendirinya adalah Insinyur Juanda Kartawijaya dan Dr. Ruseno Suryo Hadikusumo. Kalau saya nggak begitu kenal, mungkin Pak Yoga mungkin kenal banget dengan bapak-bapak ini. Artinya orang yang memang berjasa dalam keinsinyuran kimia di Indonesia. Sedangkan yang saat ini, pengurus di periode saat ini 2021 sampai 2024, ketuanya adalah Bapak Insinyur Danis Sumadilaga yang kemarin memberi sambutan, dan wakil ketuanya adalah Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibi, anaknya Pak Habibi. Sampai saat ini anggota PII sekitar 90.000 orang, yang sudah bersertifikasi insinyur profesional ada sekitar 28.000 orang. Seperti itu, yang insya Allah makin lama makin banyak orang yang tertarik untuk mendapatkan insinyur profesional. Nanti kita mudah-mudahan sempat melihat kenapa sih harus sertifikasi. BKKPI sendiri, Bapak Ibu sekalian sudah kemarin waktu laporan pertanggungjawaban juga sudah melihat struktur organisasi BKKPI yang bisa dilihat di sini gitu ya. Kemudian ini pengurus-pengurus yang baru selesai tugas kemarin. Baru selesai tugas. Jadi itu foto akhir dari masa 2024. Oke, Bapak Ibu sekalian, periode kepengurusan kita adalah 3 tahun, di mana setiap 3 tahun itu yang berganti adalah susunan pengurus, dan yang kedua juga didefinisikan lagi atau ditetapkan lagi majelis uji kompetensi. Jadi itu majelis uji kompetensi kita nanti ditetapkan kembali oleh PII bersamaan dengan periode pengurus BKKPI-nya. Kantor kita, kantor sekretariatnya ada di kantor PII di salah satu ruangannya untuk BK Kimia. Yang selalu standby di sana adalah sekretariat kita, yaitu Bu Yeti Melianti. Mungkin diantara kita semua nih pengurus PKK maupun anggota, yang paling ngetop dan paling dikenal orang adalah Bu Ayet. Karena semua orang akan menghubungi Bu Ayet. Oke, itu tentang BKKPI. Kegiatan utama kita ya Bapak Ibu, yang paling atas
melaksanakan amanat undang-undang keinsinyuran, terutama juga administrasi keanggotaan, di mana kita melakukan pendaftaran anggota, sertifikasi insinyur profesional, dan aktivitas kelengkapan PII lainnya. Kemarin ada Dewan Penasehat, teman-teman dari BKK juga ada di Dewan Pakar, ada di Majelis Kode Etik, dan Majelis Layanan Insinyur juga. Kita melakukan annual meeting, konvensi nasional, diskusi, seminar, workshop, kuliah tamu, Bapak Ibu sekalian. Sering BKKPI melakukan kuliah tamu di kampus maupun di beberapa perusahaan. Kemudian training teknikan dan keinsinyuran, ada beasiswa juga, dan social networking. Terkait training keteknikan dan keinsinyuran, saya tadi dipesankan oleh Pak Hari Devianto untuk mengingatkan bahwa setiap tahun sebagai bagian dari persiapan annual meeting, BKKPI akan melakukan training untuk mahasiswa di masing-masing kampus yang penyelenggaranya nanti. Seperti yang tahun ini dilakukan di Undip, kemarin sudah dilakukan juga, dan itu nanti ada sertifikatnya untuk para mahasiswa, dan juga ada tesnya ya Pak Hardev ya, ada tesnya juga. Jadi diharapkan itu akan membantu para mahasiswa kita mendapatkan portofolio sebelum mereka lulus. Jadi seperti SKPI atau SKIP? SKPI ya, SKPI. Kira-kira seperti itu. Dan itu akan dilakukan setiap tahun insya Allah. Oke, sumber dananya dari mana Bapak Ibu sekalian? Dari iuran anggota. Terima kasih atas semua anggota BKKPI. Iuran sertifikasi, jadi sebagian akan masuk kas PII, sebagian masuk BKK. Kemudian dari turnamen golf, dan yang sekarang dalam 3 tahun terakhir adalah sponsorship annual meeting BKKPI. Kita tepuk tangan dulu nih untuk sponsor acara annual meeting kita. Alhamdulillah, dengan adanya sponsorship itu kita bisa bergerak organisasi kita, seperti itu. Nah, ini gambar orang main golf. Yang pertama Pak Nanang, kedua Pak Riki, yang ketiga Bu Inten kayaknya ini. Oh, bukan. Oke. Pengurus, nah, alhamdulillah nih Bapak Ibu sekalian, ini Wall of Fame di BKKPI ya. Jadi ketua kita yang pertama Pak Adnan Kusuma dari ITB, kemudian Pak Wardiasa yang selama 2 hari juga menemani kita dari UGM, kemudian Pak Rauf Purnama, kemudian Pak Jatnika, Pak Nanang Untung, Pak Riki Warga Kusuma, Pak Mariono, dan yang sekarang adalah Bu Inten. Dan wakilnya seperti yang teman-teman lihat di bawah, dan yang paling baru wakil kita adalah Pak Ganis Dananjati. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira itu, ini yang tadi, ini hanya dituliskan lebih lengkap tahunnya. Oke, keanggotaan sudah disampaikan oleh Pak Mariono kemarin ya, Bapak Ibu sekalian. Saat ini anggota kita sekitar 4.139 yang sudah punya sertifikat insinyur profesional sekitar 1.254, dan yang sudah punya STRI 1.500-an. Bapak Ibu sekalian yang sudah punya STRI tapi belum punya sertifikat IP atau insinyur profesional, diharapkan melengkapi STRI-nya, entah melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau ataupun program-program khusus yang dilakukan oleh PII. Dari sekitar 1.200 yang sudah punya IP, IPP atau Pratama ada 354, IPM ada 798, dan IPU-nya ada 102, seperti itu. Yang lainnya mungkin saya bisa skip, nanti teman-teman bisa lihat tentang biaya dan persyaratan pendaftaran. Oke, ini grafik, saya rasa saya percepat sedikit. Nah, ini yang sempat saya presentasikan juga waktu di teman-teman Kilang Pertamina Internasional ya. Setelah kita lulus PSPPI, apa sih? Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus melakukan sertifikasi dan menjalankan proses profesi kita dengan penuh etika? Karena memang kode etik insinyur profesional meminta itu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengutamakan keluhuran budi, keamanan, dan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan masyarakat. Itu adalah prinsip dasar kode etik kita yang pertama. Jadi makanya nih sejalan nih
BKKPI annual meeting setiap tahun hari pertama atau salah satu harinya didedikasikan untuk membahas keselamatan proses. Karena yang paling bertanggung jawab tentang keselamatan proses insinyur kimia. Dan itu sejalan dengan kode etik kita yang pertama kali diadres adalah tentang keselamatan. Oke. Jadi kenapa kita harus registrasi? Salah satunya karena diminta oleh kode etik kita, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tentang yang teman-teman lihat di sini adalah rangkuman dari undang-undang keinsinyuran. Jadi praktik keinsinyuran hanya boleh dilakukan oleh orang yang punya STRI, gitu ya. Orang yang punya STRI harus punya sertifikat kompetensi insinyur, yaitu IPM, IPP, IPM, IPU itu, teman-teman. Kalau tidak, ada beberapa sanksi yang teman-teman bisa lihat di sini, gitu ya. Jadi berdasarkan undang-undang kita memang diminta. Ini sedikit saja tentang apa sih itu IPP, IPM, dan IPU. Jadi secara singkat kita bisa bilang bahwa kalau IPP, dia bisa bekerja mandiri, dia bisa bekerja melakukan praktek insinyurannya, tapi masih dengan supervisi, minimum supervision, IPP, gitu ya. Kalau yang IPM, dia sudah dianggap sebagai senior engineer yang bisa bekerja secara mandiri, tidak perlu supervisi. Kira-kira high levelnya seperti itu. Tapi kalau IPU, di samping dia bisa bekerja secara full, mandiri, dan dia pun bisa memiliki engineering achievement yang memberikan significant impact, baik ke komunitas proses safety, komunitas teknik kimia maupun komunitas masyarakat secara umum. Jadi kurang lebih seperti itu pembedaan antara IPP, IPM, dan IPU. Lebih detailnya nanti. Oke, kemudian perjalanan seseorang ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saya skip, saya jelasin dengan konteks ini aja. Undang-undang keinsinyuran sejalan dengan undang-undang praktik kedokteran. Jadi kita nggak usah merasa terlalu lebay nih, harus ada IR segala, harus ada IPM, IPU, IPP segala gitu. Sebenarnya itu bukan new precedent, itu sudah dilakukan kalau di dunia kedokteran, di dunia akuntansi, di dunia apoteker dan lain sebagainya. Justru keinsinyuran yang agak sedikit telat untuk mengaplikasikan standarisasi dan sertifikasi profesi ini. Kurang lebih seperti ini pemetaannya. Kalau teman-teman nanti detailnya teman-teman bisa lihat. Waktunya habis, sebentar lagi sedikit. Ini mungkin saya skip. Nah ini yang biasanya menarik nih gitu. Hubungan antara sertifikasi dengan gaji gitu. Ada yang mau gajinya kecil? Nggak ada kayaknya ya, gajinya pengennya besar semua. Jadi ini hanya gambaran aja teman-teman, survei yang dilakukan oleh BKKPI-nya UK, ICMI gitu ya. Jadi mereka merasionalisasi gaji atau remuneration yang diterima oleh insinyur kimianya. Yang di bawah, yang besarnya hanya 50% dari garis yang di atas, itu adalah yang insinyur kimia yang tidak memiliki sertifikasi insinyur profesional. Sedangkan yang memiliki sertifikasi insinyur profesional secara average rata-rata 2 kali lipat gitu ya. Kenapa? Karena begitu dia punya sertifikasi insinyur profesional, opportunity bagi dia jauh lebih besar terbuka, baik untuk mendapatkan pekerjaan atau project maupun untuk promosi karir dia. Jadi perusahaan akan lebih suka memberikan promosi posisi senior ke orang yang punya sertifikasi. Karena apa teman-teman? Karena biasanya nanti posisi-posisi senior itu kan harus menandatangani dokumen ya. Proses engineer harus nanda tangan tuh di PNID tuh, senior proses engineer-nya gitu. By law, berdasarkan undang-undang keinsinyuran, penanggung jawab praktik keinsinyuran harus memiliki STRI atau IP juga. Jadi kalau enggak, terjadi apa-apa, terjadi insiden, pas diinvestigasi ternyata yang meng-approve dokumen tersebut adalah insinyur yang tidak memiliki STRI. Nah itu bisa jadi finding di dalam pengadilan atau di dalam ini akan ditanyakan, Anda tidak terdefinisi sebagai orang kompeten by law, kenapa Anda yang tanda tangan gitu. Nah nanti kalau memang ternyata tidak bisa bertanggung jawab insinyurnya, akan eskalasi nih Pak. Bagaimana dengan manajernya, bagaimana dengan pimpinan perusahaannya, kenapa mempekerjakan orang yang belum dianggap kompeten by law untuk mengerjakan sesuatu yang memiliki resiko. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan. Oh, ada juga yang bertanya, Pak, apakah artinya kalau saya tidak punya IP, saya tidak punya STRI,
Berarti saya nggak bisa Pak bekerja sebagai insinyur kimia gitu. Kira-kira benar nggak teman-teman pernyataan tersebut? Pernyataan tersebut sebenarnya tidak 100% benar. Kita tidak punya IP, tidak punya STRI, boleh Bapak Ibu sekalian bekerja sebagai insinyur kimia. Tapi kita bukan penanggung jawab. Dan karena kita tidak punya itu, biasanya kita ya karirnya segitu aja, stuck seperti itu. Yang pasti kalau kita mau bekerja, boleh bekerja dengan pengawasan orang yang punya STRI. Seperti itu kira-kira. Karena kalau nggak boleh, kesian Pak, teman adik-adik kita yang baru lulus nggak pernah bisa kerja jadi proses engineer kalau dia tidak bisa bekerja kalau tidak punya STRI. Sedangkan kegiatan teman-teman semua sudah disampaikan oleh Pak Mariono kemarin, mungkin masih ada yang mengingatnya. Mudah-mudahan masih diingat maksud saya. Oke, itu kira-kira perkenalan tentang BKKPI dan juga sedikit tentang proses sertifikasinya.